Dalam 2 hari, banyak yang bisa keluarga Taraf lakukan. Selain mengelilingi tempat wisata sekitar, mereka juga ikut pergi ke ladang, meskipun hanya sekedar melihat-lihat. Setiap pagi, mereka juga menyempatkan untuk berjalan-jalan. Selain udaranya yang segar dan dingin, pemandangan yang cantik pun menjadi alasannya. Orang-orang yang masih berkata buruk kepada keluarga Hilya pun terdiam melihat bagaimana baiknya keluarga Taraf terhadap Hilya dan keluarganya. Terlebih Anjar, wanita itu benar-benar seperti dibungkam mulutnya. Bahkan dia selalu menghindar jika bertemu dengan keluarga Hilya dan Taraf. Entah takut atau apa, tapi Taraf merasa senang karena wajah wanita itu tidak muncul di hadapannya. Jika Anjar masih berani berbuat buruk, maka untuk terakhir kalinya nanti dia tidak akan tinggal diam. Mas, Mbak, kami pamit ya. Maaf kalau ngerepotin selama di sini. Kaluna berpamitan kepada Yani. Dan sekali lagi ia mengucapkan terima kasih serta rasa bersyukurnya karena bisa membangun hubungan keluarga melalui pernikahan putra-putri mereka. Ndak Mbak, sama sekali ndak ngerepotin, kalau mau datang lagi monggo, pintu rumah kami selalu terbuka untuk Mbak dan keluarga. Setelah kedua orang tua Taraf berpamitan, kini giliran Taraf dan Hilya. Mereka memeluk Yani dan Sulis bergantian. Tidak ada rasa khawatir lagi dari Sulis dan Yani tentang anak sulung mereka. Dan tanpa banyak kata semua keluarga Jakarta kembali ke rumah mereka. Alhamdulillah ya Mas, anak kita dapat suami dan mertua yang baik. Ya, alhamdulillah sekali. Semoga mereka sehat selalu dan selamat sampai tujuan. Perjalanan ke Jakarta saat ini dilakukan pada malam hari dengan Taraf yang mengemudikan mobilnya. Awalnya, Yasa menawarkan diri untuk menyetir di awal. Tapi Taraf menolak, dia masih mampu untuk melakukannya sehingga ayahnya tidak perlu menyetir. Bahkan Yasa oleh Taraf diminta untuk duduk di tengah saja biar bisa istirahat. Sedangkan Hilya duduk di sebelah Taraf sebagai teman bicara. Sayang, lusa kita akan ke Swiss. Kamu mau kan? Kemana Mas pergi? Aku ikut. Kali ini Hilya tidak banyak tidur dalam perjalanan menuju Jakarta. Mereka banyak berbincang. Apa saja mereka bicarakan sehingga tidak terasa waktu bergulir dan jarak menuju ke rumah semakin dekat. Pukul 2. Taraf sudah memarkirkan mobilnya tepat di depan rumah. Perlahan ia membangunkan adik dan kedua orang tuanya. Rasanya sungguh melegakan kembali ke rumah tanpa ada masalah yang harus diselesaikan. Mereka pun langsung menuju kamar masing-masing untuk melanjutkan tidur sampai azan subuh berkumandang. Matahari yang mulai meninggi mengawali hari mereka. Yasa dan Visa pergi ke kampus. Dan hari ini rencananya Taraf akan membawa Hilya mengunjungi kantor Plus galerinya. Ia ingin menunjukkan karya yang sudah ia buat kepada istrinya itu. Bun, kami pergi dulu ya, pamit Taraf dan Hilya. Ini adalah kali pertama mereka keluar berdua tanpa harus sembunyi dan menghindari publik. Taraf memang tidak mengumumkan pernikahan mereka, dia ingin semua berjalan secara natural. Tiba di galeri, Hilya takjub melihat bangunan yang besar itu. Terlebih saat kakinya melangkah masuk ke dalam, nuansa seni langsung terlihat, dari perabotan kayu dengan ukiran yang cantik tentunya. Selamat pagi Tuan dan Nyonya Bos, selamat datang. Nizam dan Luhan yang sudah dikabari oleh Taraf bahwa ia akan datang bersama Hilya, langsung bersiap menyambut Tuan dan Nyonya mereka. Ini adalah kunjungan pertama Hilya ke galeri, maka dari itu Nizam dan Luhan melakukan yang terbaik. Bahkan Nizam menutup galeri untuk umum pada hari ini. Sayang, sini aku kasih lihat. Ini adalah lukisan pertama yang aku buat. Waktu itu umurku 4,5 tahun. Wajah syok Hilya tidak bisa ia sembunyikan. Bagaimana tidak syok? Lukisan anak 4,5 tahun itu jauh lebih bahkan sangat bagus dibanding gambar yang ia pernah buat saat SMA dulu. Masya Allah, Mas beneran jenius deh. Aku nggak jenius. Aku cuma diberi kelebihan aja sama Allah, jadi bisa sampai pada tahap ini. Hilya tidak tahu saja bahwa suaminya itu dari kecil sudah jualan lukisan dan menghasilkan uang yang banyak. Hari keberangkatan ke Swiss pun tiba. Taraf dan Hilya hanya akan pergi berdua saja. Taraf ingin menghabiskan banyak waktu bersama istrinya tanpa gangguan sama sekali. Namun terlebih dulu ia harus menemukan rumah yang ada di lukisannya. Berbekal gambar dan juga nama desa yang ia dapatkan di balik lukisan, Taraf yakin akan bisa menemukan tempat di mana peninggalan dari Romario berada. Sayang, kok kamu pucet gitu? Apalagi nggak enak badan, apa kita cancel aja penerbangannya? Ndak Mas, ndak usah, aku nggak apa-apa,
Mungkin ini nervous karena aku baru pertama ini naik pesawat, ditambah waktunya bakalan lama kan. Hilya menggenggam tangan Taraf, dan meyakinkan suaminya itu bahwa dirinya baik-baik saja. Akan tetapi ucapan Hilya tidak sesuai dengan tubuhnya. Setelah take off dan pesawat mulai terbang tinggi, wajah Hilya semakin pucat. Taraf bahkan sampai minta bantuan pramugari untuk mendapatkan obat untuk Hilya. Dan setelah meminum obat, akhirnya Hilya bisa tertidur. Taraf pun juga bisa bernafas lega. Baru kali ini dia melihat istrinya itu sakit, dan ternyata dirinya pun bisa merasakan panik yang seperti itu. 20 jam? Jelas bukan waktu yang sebentar, membuat Taraf cemas perihal kesehatan istrinya, tapi setelah bangun dari tidur Hilya sudah kembali seperti biasa. Mereka turun di Bandara Internasional Zurich, lalu melanjutkan ke desa Lauterbrunnen, tapi sebelumnya Taraf memutuskan untuk istirahat lebih dulu. Karena terlihat wajah Hilya yang kelelahan, Taraf mengambil penerbangan sore, jadi mereka sampai saat malam, maka dari itu Taraf memutuskan mencari hotel dan menginap semalam. Baru paginya mereka akan melanjutkan perjalanan ke Lauterbrunnen. Perjalanan ke Lauterbrunnen juga lumayan lama, yakni sekitar 3 jam, jadi alangkah baiknya mereka mengistirahatkan tubuh sebelum melanjutkan. Hilya tidak menolak, ia juga merasakan tubuhnya sangat lelah, bukan hanya itu, kepalanya pun juga pusing. Apa mau ke dokter aja? Nggak usah mas, buat tidur juga oke kok, dan ayo makan aku lapar. Taraf tersenyum, melihat nafsu makan istrinya yang masih biasa-biasa saja berarti benar kata istrinya itu bahwa dia hanya kelelahan. Namun pikiran Taraf ternyata tidak sesuai dengan apa yang ia lihat di depannya. Nafsu makan Hilya memang baik tapi terlampau baik, dia begitu banyak makan membuat Taraf sedikit khawatir. Sayang, kamu lapar banget ya? Mas, banget. Soalnya kan makan di pesawat nggak nyaman dan kurang enak. Ya, walaupun makanan di sini nggak kayak di Indo, tapi masih bisa dinikmati. Taraf pasrah, ia tidak ingin membahas apapun lagi. Yang penting istrinya itu tidak sakit, maka dia akan ikut baik-baik saja juga. Tidak lupa Taraf juga mengabarkan kedatangannya di Zurich kepada orang rumah. Ia juga mengirim foto Hilya yang baik-baik saja kepada Kaluna. Pasalnya, Kaluna amat sangat khawatir. Ketika berangkat, wajah Hilya juga terlihat lelah dan pucat, sehingga jika ada kesempatan Kaluna bertukar pesan dengan Taraf perihal kondisi Hilya. Udah kan? Yuk kita kembali ke kamar, kamu harus istirahat. Siap, mereka kembali ke kamar, dan tanpa berlama-lama, Hilya sudah langung tidur. Ini membuat Taraf sedikit khawatir, karena tidak biasanya Hilya seperti ini. Hilya tidak pernah tidur setelah makan, istrinya itu akan menjeda beberapa saat dulu baru memejamkan mata. Tapi kali ini tidak, Hilya benar-benar langung tidur setelah masuk kamar. Aneh, kayaknya emang kudu periksa deh. Tapi mungkin kalau udah ketemu rumah yang ditunjukkan pada lukisan TBGS.